Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salam itu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan, khususnya mengenai Bunda Maria ini. Ada beberapa ajaran resmi gereja yang disebut dengan dogma untuk menggambarkan peran Bunda Maria di dalam karya keselamatan. Jadi kalau kita berbicara
tentang Bunda Maria tentu saja tidak lepas dari karya keselamatan Allah. Tidak bisa tidak itu. Maria adalah wanita yang istimewa dari semua wanita yang lain. Maka Elizabeth pun berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi relasi Maria dengan Allah sungguh khas dan istimewa. Dan pada akhirnya Maria bisa menjalankan semua rencana keselamatan Allah bagi dunia dan manusia. Maka jawaban Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, ini memulihkan dunia manusia dari dosa. Karena Allah lewat berbagai macam cara untuk menyelamatkan umat manusia. Lewat para nabi, lewat Abraham, lewat Musa, lewat Yakub, lewat para nabi. Manusia ini tidak bisa dibantu untuk diselamatkan. Maka mau tidak mau Allah harus menjelma. Tapi bagaimana caranya Allah menjelma itu, dia juga membutuhkan proses yang panjang dan lama. Maka jauh-jauh hari sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa nanti seorang wanita dari keturunan Daud akan melahirkan sang juru selamat. Dan itu terpenuhi di dalam diri Maria karena Maria menjawab, ya, aku siap. Meskipun kalau kita membaca Injil Lukas bab 26 sampai dengan 38 itu dialog yang panjang ya, dialog yang panjang. Ada keraguan-raguan dari pihak Bunda Maria, tetapi pada akhirnya dengan bantuan malaikat Gabriel, dia akhirnya mengambil sebuah discernment, sebuah keputusan bahwa dia siap. Maka sejak saat itu Yesus Allah menjelma menjadi manusia dalam diri rahim Maria, dalam diri Bunda Maria. Rahim Maria itu dipinjam oleh Allah untuk penjelmaannya. Oleh karena itu, maka anak yang dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Karena Yesus itu anak Allah, maka otomatis bundanya juga tidak mungkin disebut bunda yang lain. Bunda Yesus adalah bunda Allah juga. Maka tidak bisa dimungkiri, ini sangat Alkitabiah. Jadi iman kita jangan tergantung pada orang lain. Seringkali kita diusik, kita diganggu orang lain karena itu. Gereja Katolik itu, saya mau tegaskan bahwa gereja Katolik itu sangat kaya akan iman. Dan banyak orang berusaha untuk menggerogotinya. Gereja tetap kokoh, gereja tetap tahan berdiri. Bukan baru zaman sekarang ini. Dari sejak zaman para rasul sudah ada banyak bidah itu berusaha menggerogoti iman gereja Katolik yang begitu kaya ini. Tapi mereka tidak sanggup karena gereja Katolik didirikan atas dasar para rasul yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Maria mendapat penghormatan oleh gereja Katolik dengan berbagai macam gelar. Itu bukan cuma kira-kira atau bukan cuma sekedar penghormat, tapi itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata juga ini pergumulan perjuangan. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 itulah sebagai penghormatan terhadap Bunda Maria yang menerima tawaran Allah menjadi ibu sang juru selamat, maka ia diberi gelar Maria dikandung tanpa noda. Maria digelar juga diberi penghormatan dalam sebuah dogma atau ajaran resmi gereja sebagai Maria Bunda Allah. Karena yang dilahirkan itu Allah, Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Maka satu-satunya wanita yang tidak merasakan sakit bersalin adalah Bunda Maria. Jadi orang lain kalau misalnya mau menyamakan Yesus Kristus dengan apapun yang mereka hayati, kalau ibunya sakit melahirkan, jelas itu bukan Yesus Kristus.
Maria dikandung oleh Roh Kudus, maka dia tidak merasakan sakit bersalin. Wong habis melahirkan di Bethlehem, mereka jalan ke Mesir kok. Ibu-ibu habis melahirkan bisa langsung lari-lari, nggak mungkin kan? Nah, ini mau menunjukkan bahwa betul-betul Maria itu wanita pilihan Tuhan untuk apa? Untuk melaksanakan karya keselamatan bagi dunia dan manusia yang tercemar oleh dosa, yang dibelenggu oleh dosa, dan Allah perlu turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Cara Allah turun adalah dengan cara menjelma. Maka Maria dikatakan dikandung oleh Roh Kudus. Dengan demikian Maria itu disebut Bunda Allah. Maka kalau penghormatan terhadap Bunda Maria, hari ini kita merayakan hari raya Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta, itu juga karena bukan asal-asalan saja, tidak. Meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam kitab suci bahwa Maria diangkat ke surga, tapi banyak sekali indikasi kitab suci yang menunjukkan hal itu. Misalnya dalam bacaan yang kedua tadi, ya. Jadi sekali lagi, Maria itu dia bukan naik sendiri, tapi Maria diangkat. Maria diangkat, bukan dia naik. Yesus naik ke surga karena dia Allah, tapi Maria diangkat. Berarti oleh orang lain, oleh persona yang lain yang mengangkat dia. Maka paling tidak salah satu dari sekian banyak rujukan, nanti dari kitab Wahyu juga ada, itu dari Injil juga ada, tapi saya baca dari yang kita dengar tadi ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ini soal kebangkitan ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Jadi Maria itu milik Yesus. Maka tentu saja urutannya begitu. Kita nggak bisa iri hati bahwa Maria mendahului kita semua. Jadi Maria itu diangkat oleh putranya sendiri. Jadi bukan diangkat oleh santo-santa atau siapa, enggak. Oleh sebab itu gereja, jadi gereja menetapkan dogma itu bukan setahun 2 tahun, enggak, bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Penetapan dogma Maria diangkat ke surga ini baru ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Jadi prosesnya panjang, bukan main, berpuluh-puluh tahun. Jadi orang itu melihat tradisinya benar enggak ini, dasar kitab sucinya, biblisnya ada atau tidak ini. Jadi semua ada. Oleh karena itu kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Jadi Maria ini devosi Maria, penghormatan kita terhadap Bunda Maria menjadi inti ibadat kita. Menjadi inti ibadat kita, maka terjadilah devosi di mana-mana. Ya, hari ini juga nanti ada novena di Kaliori. Ada 2 rosario, ada novena 3 Salah Maria. Ini menjadi inti ibadat kita karena Maria ini bukan santo atau santa yang sembarangan. Maria ini wanita pilihan Tuhan. Maria itu wanita pilihan Tuhan. Baik, saya baca satu hal ini. Dasar-dasar kita menghormati kenapa Maria itu diangkat ke surga. Ada beberapa 6 poin, Romo bacakan dari sini saja ya. Yang pertama, karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus Kristus. Lukas bab 1 ayat 43. Sang Putra Allah yang kudus dan mulia
Kitab suci menggambarkan secara figuratif bahwa Bunda Maria adalah ratu yang menerima kemuliaan karena kemuliaan putranya. Jadi dia menerima kemuliaan itu bukan karena pribadi Bunda Maria, tapi karena putranya, ya, karena Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Mazmur 45 ayat 3 dan 10 sampai 10. Kita bisa baca dari Kitab Wahyu bab 11 ayat 19, Maria sebagai tabut perjanjian. Yohanes melihat tabut perjanjian itu ada di sana. Maria itu tabut perjanjian baru. Maka ketika mereka melihat dalam Kitab Wahyu digambarkan bahwa tabut perjanjian itu, Yohanes melihat tabut perjanjian itu ada di sana, dan seorang wanita yang juga ada di sana dengan berdiri di atas bola dunia, kemudian di atasnya ada 12 bintang di atas kepalanya sebagai mahkotanya, dan seterusnya, yang telah naik ke surga tubuh dan jiwanya. Jadi Maria dikatakan meninggal, tapi dia tidak punya makam. Dikatakan meninggal di Yerusalem, tidak punya makam, karena Maria diangkat dengan jiwa dan raganya. Yang kedua, Bunda Maria diangkat ke surga sebab ia tidak berdosa dan sempurna dalam menjaga kekudusan jiwa dan tubuhnya. Dengan demikian ia tidak mengalami kematian kekal sebagai akibat dosa. Surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 23, dan akibat kematian itu yaitu kerusakan tubuh. Jadi Maria tidak mengalami yang namanya kerusakan tubuh seperti Yesus Kristus putranya, ya. Seperti Yesus yang bangkit mulia, Bunda Maria juga dibangkitkan dan diangkat ke surga. 3. Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru yang murni, yang selalu berada dalam kesatuan dengan Kristus yang dikandungnya. Jadi Maria itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu gambaran bahwa itu rahim Bunda Maria yang mengandung Yesus Kristus sebagai tabut perjanjian baru itu. Baik digambarkan oleh perjanjian lama dalam kitab Mazmur maupun oleh perjanjian baru oleh kitab Wahyu bab 11 sampai 12. Sehingga jika Kristus kini berada di surga, tubuh dan jiwanya, demikian pula bundanya, Bunda Maria. Yang keempat, dengan keperawanannya yang tetap selamanya, Bunda Maria menunjukkan kesempurnaan kasihnya yang tiada terbagi kepada Tuhan. Jadi dengan keperawanannya Maria menunjukkan kesetiaannya, kasihnya kepada Allah yang sempurna. Kita bisa baca di dalam surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 34, dan ini merupakan persembahan jiwa dan tubuhnya bagi Tuhan. Jadi Maria mempersembahkan keperawanannya seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kelima, pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan pemenuhan janji Allah. Bisa Anda baca dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 17, surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 23, dan yang terakhir alasan kenapa dogma ini dikeluarkan, karena yang keenam, Bunda Maria diangkat ke surga. Ya, sekali lagi, Bunda Maria diangkat ke surga, bukan naik ke surga. Ya, seperti Romo katakan tadi, Bunda Maria bukan naik ke surga, tapi diangkat. Ya, berarti kan ada pribadi yang lain yang membantu kan mengangkat. Seperti Anda menggendong bayi atau mengangkat beban, tidak mungkin beban itu naik sendiri, kita harus angkat. Ya, jadi Bunda Maria itu diangkat karena Allah yang mengangkatnya. Bunda Maria tidak naik ke surga atas kekuatannya sendiri, tapi Bunda Maria itu diangkat oleh Allah, bukan oleh kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dogma ini menjadi inti iman kita juga, yang kita imani, yang kita percayai,
Ya, Maria sebagai Bunda Allah, Maria sebagai Bunda Allah, Maria diangkat ke surga, Maria dikandung tanpa noda. Ini adalah dogma-dogma ajaran-ajaran resmi gereja yang kita punya. Jadi semua memang bertitik tolak dari kitab suci dan tradisi suci. Jadi gereja Katolik itu punya yang namanya tradisi suci. Jadi apa yang tidak tertulis di dalam kitab suci tetapi ada tertulis di dalam tradisi suci. Karena memang selektif sekali loh. Apakah ini penting dimuat? Misalnya apakah ini nama orang yang menombak lambung Yesus itu perlu tulis dalam kitab suci? Semua kitab suci mengatakan bahwa lambung Yesus itu ditombak, maka keluarlah darah dan air. Tapi siapa yang menombak? Tidak ada dalam kitab suci, tapi ada di dalam tradisi suci. Dia bernama Longinus. Gitu loh. Jadi ini kita perlu tahu itu, gereja Katolik itu punya tradisi suci, punya kitab suci. Kitab suci ini berasal dari tradisi suci. Yang dulunya lisan, kemudian dibukukan, ditulis. Jadi jangan kita keliru. Lalu perlu ada kuasa yang mengajar dan mengawasi, yaitu magisterium. Inilah 3 pilar kehidupan iman kita: tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Oleh karena itu, maka apa yang kita rayakan pada hari ini tidak secara terang benderang ditulis di dalam kitab suci bahwa Maria diangkat ke surga, tetapi di dalam kitab suci itu ditulis, ya, ditulis dengan bahasa yang lain, dengan cara yang lain. Maka gereja itu kan mencermati, bukan asal-asalan loh. Ini ahli-ahlinya semua ini yang melakukan hal ini, sehingga ini enggak sembarangan. Maka kenapa itu begitu kokoh gereja Katolik ini? Diserang dari sana, diserang dari sini oleh bidat-bidat yang terkenal, oleh apapun, gereja tetap kokoh berdiri. Karena Yesus berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Itu pesan Yesus waktu dia mengangkat Petrus itu, paus pertama, ya. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Nah, sampai hari ini orang gempur dari sana sini, enggak apa-apa. Gereja Katolik tetap kokoh berdiri. Kita hanya punya doa, kita hanya punya kekuatan doa. Dan dengan doa itulah bisa mengubah segala-galanya kan? Gitu loh. Kita enggak pernah bereaksi, kita enggak pernah gereja ditindas ke sana kemari, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa Bunda Maria itu juga terus-menerus menampakkan dirinya dan menyampaikan pesan-pesannya kepada kita sebagai anaknya, sebagai murid-murid Yesus. Dia tidak menampakkan dirinya kepada orang lain, hanya kepada kita yang percaya. Itu hebatnya. Dan orang lain itu nggak punya. Sehingga kadang-kadang mungkin juga kecil hati juga, orang bisa iri juga ya. Kok mereka punya, kita nggak punya, kita mau ikut nggak enak juga, misalnya kan. Tapi inilah kekuatan kita. Jadi kita ini jangan diombang-ambing. Iman kita itu bukan berdasarkan kata orang, tetapi apa kata hatimu. Itulah panggilan Tuhan yang terdalam. Jangan karena Bunda Maria lalu ada yang bilang, wah ini kok menyembah kepada Maria. Ya inilah memang persepsi-persepsi yang keliru. Orang-orang yang malas belajar, ya jatuhnya di situ itu. Padahal penghormatan kita terhadap Bunda Maria itu sangat alkitabiah dan berdasarkan tradisi suci gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Bunda Maria menjadi contoh teladan bagi kita semua. Dia adalah Ibu Yesus Kristus. Dia disebut juga sebagai Bunda Allah. Dia menjadi Bunda kita semua. Karena wasiat salib itu, Ibu, inilah anakmu. Kepada murid yang dikasihi, Yesus berkata, inilah ibumu. Dan mulai saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Maka kita semua sebagai
murid-murid Yesus, kita harus menerima Maria di dalam rumah kita. Itulah yang dibuat oleh gereja Katolik. Itu wasiat salib itu ya. Wasiat salib. Maka gereja memberi penghormatan kepada Bunda Maria bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Maka marilah di dalam perayaan Ekaristi ini, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya ini, iman kita semakin diteguhkan dan kepercayaan kita semakin dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita menegaskan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,